Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arrahmin ya arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika 'inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jemaah Tazkirah Maghrib Masjid Suri Sri Begawan Raja Pangeran Anak Damit, Kampung Manggis Madang yang dirahmati Allah. Ini pertemuan pertama sesudah raya ya. Alhamdulillah. Tadi ada permintaan dari jemaah ya supaya datang kuliah maghrib. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tajuk kita hidup matinya dijaga Allah. Tajuk ini merujuk khutbah Jumat kemarin. Jumat kemarin 2 hari yang lalu tajuk khutbah tentang istiqamah. Istiqamah sesudah Ramadan. Dalam khutbah dikemukakan ayat dalam surah Fussilat ayat 30. Kalau buka Quran halaman 480. Boleh kita baca ayat ini sama-sama ya. Kertasnya sudah ada. Mudah-mudahan cukup. Kalau tak cukup ada lagi di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lana warhamna. Kalau baca ayat berjumpa Ghafur Rahim ya, kita kena berdoa. Ghafur, Allah Maha Pengampun. Kita kena minta Allah maghfir lana, ampunlah dosa kami ya Allah. Rahim, Allah Maha Bersifat Rahim, kita akan minta Allah marhamna, rahmatilah kami. Biasakan macam itu ya. Ini cara Rasulullah, cara sahabat, cara orang-orang saleh baca Quran. Di penghujung ayat malah ada yang di pertengahan ayat juga disokong dengan doa. Baik. Tajuk khutbah mengenai istiqamah. Mengenai istiqamah. Apa ini istiqamah? Istiqamah contohnya lah, kalau bulan puasa kita ke masjid, Syawal ke masjid juga lah. Itu istiqamah namanya. Makna yang mudah ya. Kalau bulan Ramadan salat berjamaah, Syawal karena salat berjamaah juga. Kalau bulan Ramadan salat tarawih 20 rakaat, bulan Syawal karena salat juga. Namanya salat malam. Boleh dibuat sesudah Isya, sebelum tidur, boleh dibuat bangun tidur. Dua-dua boleh. Tadi ada jemaah bertanya, macam mana katanya? Baru sekejap ini ada bertanya ya. Macam mana kalau sesudah Isya salat sunat di rumah? Itu yang baik. Yang baik sembahyang sunat di rumah. Ba'diyah ya. Qabliyah boleh juga, tapi takut terlambat solat karena masjid kadang tak tunggu. Patutnya masjid tunggu.
Paling kurang 10 menit, 15 menit. Karena tunggu. Lepas azan, karena tunggu kamat. Karena tunggu. Kalau tidak ditunggu, satu kesalahan ya. Satu kesalahan. Kalau jemaah itu terlambat karena pihak masjid tidak menunggu, satu kesalahan. Salat subuh khususnya, salat subuh karena tunggu sebaik-baiknya 20 menit. Ada masjid yang menunggu setengah jam. Inilah ya. Jadi istiqamah itu kalau bulan Ramadan kita ke masjid, bulan Syawal ke masjid juga. Kalau tidak istiqamah namanya. Bulan Ramadan kita sholat berjamaah. Patutnya bulan Ramadan sholat berjamaahnya 5 waktu patutnya ya. Patutnya 5 waktu. Di bulan Syawal juga 5 waktu. Berkenaan dengan sembahyang sunat tadi, sembahyang sunat di bulan Ramadan, sembahyang tarawih namanya. Di bulan Syawal boleh dikatakan witir, boleh dibuat 11 rakaat, 13 rakaat, ataupun boleh dikatakan qiyamul lail, boleh juga dikatakan tahajud kalau dibuat bangun tidur. Itu yang dikatakan istiqamah. Jadi dalam ayat ini coba kita perhatikan ya, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mukmin yang meyakini Allah selaku Rabb. Nanti di belakang ada keterangan Rabb ya, ada di belakang ini. Lalu istiqamah dalam keyakinannya. Orang yang beriman, yang betul imannya, kemudian dia istiqamah. Orang mukmin yang istiqamah dia mesti ke masjid. Orang mukmin yang beristiqamah mesti ke masjid. Nah, coba lihat surah At-Taubah ya. Subhanallah. Peringatan Allah dalam surah At-Taubah bahwa orang yang beriman yang istiqamah mesti ke masjid. Halaman 189 ayat 18. Tengok di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang yang rajin datang ke masjid itulah yang beriman. Jadi salah satu sifat istiqamah ke masjid. Dalam ayat lain banyak lagi. Rajin berzikir ya juga. Rajin baca Quran ya juga. Jadi kalau orang itu beriman dan istiqamah, mereka akan didatangi para malaikat saat akan meninggal. Subhanallah. Inilah tajuk kita, hidup matinya dijaga Allah. Ingin dijaga Allah, miliki 2 sifat utama, iman dan istiqamah. Dalam surah At-Taubah dikatakan orang mukmin mesti ke masjid. Orang mukmin mesti ke masjid. Orang mukmin di masjid seperti ikan dalam air. Kata ulama ya, orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Jinak, selesa, bahagia, tenteram, tenang. Orang yang beriman istiqamah, hidup matinya akan dijaga Allah. Waktu dia akan meninggal, datang malaikat. Ini maksud ayatnya ya. Datang malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan datang berkerumun. Yang datang itu ramai. Waktu hidup tak pernah tengok malaikat, tapi malaikat karena nampak sebenarnya. Orang beriman dia nampak malaikat, nampak syaitan. Tapi bukan mata kepala yang melihat, hatinya yang melihat. Kalau tergerak hatinya ke masjid, itu dorongan malaikat. Kalau dia tidak ingat ke masjid, itu gangguan iblis. Dibloknya orang tuh dalam perjalanan ke masjid, disekatnya. Baik. Malaikat datang menghibur orang yang akan meninggal. Syaratnya apa? Iman dan istiqamah.
karena belajar, iman karena belajar, istiqamah karena belajar. Barulah hidup matinya dijaga Allah. Kita ini nak menjaga hidup saja susah, nak menjaga kesehatan saja susah, apalagi nanti nak bertarung dengan maut. Menghembuskan nafas terakhir bukan senang. Kalau ingin senang saat menghembuskan nafas terakhir, perhatikanlah ayat surah Fussilat 30, 31, 32. Orang yang matinya diurus Allah, hidupnya dijaga Allah. Hidup matinya dijaga Allah, tajuk kita ya. Hidup matinya dijaga Allah. Kalau orang itu tidak takut nak mati, tidak risau dia, itu orang itu ditakuti dan dirisaukan. Orang tak takut nak mati, orang itu ditakuti. Ditakuti apa? Ditakuti susah nanti matinya. Subhanallah. Kalau orang beriman istiqamah tidak perlu takut, karena janji Allah di sini orang ini akan dihibur malaikat. Sebelum rohnya dicabut, orang itu akan nampak malaikat datang. Masa hidup tak pernah melihat malaikat. Patutnya kita nampak malaikat, tapi yang melihat bukan mata kepala, mata hati. Waktu kaki ringan melangkah ke masjid, malaikat yang mendorongnya. Waktu tangan ringan, tangan nak pegang Quran, malaikat yang suruh. Kalau masjid jauh di hati, dekat di mata, Quran tak pegang, itu bukan malaikat kawannya, musuh yang kontrol dia. Na'udzubillah. Tengok ayat ni ya. Mereka akan didatangi para malaikat saat akan meninggal. Malaikat seraya memberi motivasi. Ini kata-kata motivasi. Malaikat akan memberi motivasi orang tu, menghiburnya. Karena orang ini kekasih Allah yang selalu duduk di masjid, selalu pegang Quran, selalu berzikir. Sekarang dia akan meninggal. Allah menyuruh malaikat menjumpai, menemui orang yang akan meninggal ini, membimbingnya. Ini kata-kata motivasi yang dibawa oleh malaikat. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Ini kata-kata malaikat. Inilah yang akan disebut oleh malaikat kepada orang yang meninggal. Hidup matinya dijaga Allah. Hidup matinya dijaga Allah. Apa maksud ungkapan ini? Malaikat mengatakan kepada orang yang akan dicabut rohnya, Aji katanya, Tuhan katanya, jangan takut ya, mati bagi Tuhan tidak susah. Orang beriman matinya apa? Intaqala ila rahmatillah, berpulang ke rahmat Allah. Bukan mati. Intaqala ila rahmatillah, berpulang ke rahmat Allah. Enak berpulang ke rahmat Allah. Dari rahmat ke rahmat. Rahmat hidup, rahmat duduk di masjid, rahmat bersama Al-Quran, kemudian nanti rahmat di alam barzah, taman jannah, taman surga. Ini katakan oleh malaikat, la takhafu, Aji jangan takut ya, Ajah jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih ya, jangan sedih berpisah dengan pasangan hidup Anda. Istri tidak perlu sedih berpisah dengan suami, suami jangan sedih berpisah dengan istrinya, ayah dan ibu tidak perlu berpisah, tidak perlu sedih berpisah dengan anak, menantu dan cucu cicit. La tahzanu, jangan sedih. Kenapa? Wa abshiru bil jannah, bergembiralah haji, jannah sudah jadi milik haji. Jannah sudah jadi milik Anda. Jannah sudah di tangan Anda. Siapa yang sebut? Malaikat. Kepada siapa? Kepada orang yang akan dicabut rohnya. Dalam hidup dia memang selalu ingat jannah, pagi ingat jannah, petang ingat, siang ingat, malam ingat. Macam mana nak ingat jannah? Baca Quran.
Tadi imam baca surah Quraisy dengan surah Ma'un. Dalam surah Ma'un itu ada cerita neraka. Dalam Quran cerita surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka. Kalau kita baca surah Ad-Duha ada cerita hari kemudian. Kita baca surah At-Tin ada cerita hari kemudian. Kita baca surah Alaq, kita baca surah Al-Bayyinah, surah Az-Zalzalah, surah Adiyat, surah Al-Qari'ah, cerita hari kiamat. Maka orang yang tak membaca Quran itu hidupnya sengsara. Dia tidak tahu surga, tidak tahu neraka. Apa hidupnya? Tidak tahu. Orang beriman hidupnya untuk jannah. Itu maka waktu dia meninggal dikatakan oleh malaikat, jannah sudah jadi milik Tuhan. Jangan takut dia, jangan sedih. Inilah orang yang diurus Allah kehidupannya. Dihibur waktu nak meninggal, dikasih semangat waktu nak meninggal, diurus Allah dengan baik. Maka tajuk kita, hidup matinya dijaga Allah. Hidup matinya dijaga Allah. Seterusnya malaikat mengatakan, jangan takut, jangan sedih katanya, malah bergembiralah dengan meraih surga Allah yang telah dijanjikan selama ini. Baru malaikat tadi menerangkan siapa mereka. Mungkin Tuan Haji tak kenal, tapi kalau baca Quran mesti kenal. Nih Quran berjanji. Kalau tak baca Quran, tak belajar, mungkin tak akan datang malaikat sama dia. Dia tak baca Quran, dia tak belajar. Macam mana dia ingin istiqamah kalau dia tak belajar? Macam mana imannya? Subhanallah. Lalu malaikat mengatakan, menerangkan identiti mereka, kami penolong dan pembantu Anda. Kami datang disuruh Allah menjumpai Haji yang akan dicabut roh, menjumpai Puan Hajah yang akan dicabut roh. Allah menyuruh kami datang menghibur. Kami ini sebenarnya setelah bersama Tuan Haji di era dunia hingga akhirat. Cuma dikatakan tadi kita kena nampak malaikat. Time kita menjaga sholat 5 waktu dengan baik, terutama sholat berjamaah di rumah Allah. Orang itu bersama malaikat. Kalau jalan ke masjid tidak nampak, masjid jauh di hatinya, tidak ada dalam pikirannya, orang itu dikacaukan oleh iblis hidupnya. Manusia ini dua saja. Ada yang dibimbing Allah dengan baik, maka Allah akan mendekatkannya dengan malaikat. Dalam hadis dikatakan, orang itu sebelum dia berbuat taat, sebelum dia ke masjid, ada bisikan datang, Haji ke masjid lah. Ada bisikan. Bisikan ini karena diperhatikan, ini namanya ilham namanya. Dalam bahasa Islam namanya ilham. Ilham, bisikan baik yang dibawa oleh malaikat menyuruh untuk berbuat taat. Dalam hadis dikatakan, kalau datang bisikan baik, kita akan sebut alhamdulillah. Terima kasihlah ya Allah, Engkau utus malaikatmu mengingatkan aku. Dalam hadis dikatakan kita kena respon, kita kena replay. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini namanya ilham. Ilham yang dibawa oleh malaikat yang mendukung, mensupport orang beriman. Di pihak lain, orang yang lengah dan lalai, orang yang cuai, ada setan iblis. Jangan ke masjid, Ji. Jangan ke masjid. Lalu 5 waktu tidak ke masjid. Ada yang Ramadan pun tak ke masjid juga. Ada yang Ramadan ke masjid tapi tidak full 5 waktu. Di mana? Waktu dia tercicir tidak ke masjid, di mana dia? Nah, kerja setan iblis, jangan ke masjid, jangan ke masjid, jangan pegang Quran, jangan pegang Quran, jangan sembahyang sunat, jangan sembahyang tahajud. Itu namanya was-was namanya. Lawan kepada ilham. Tapi jangan was-was dalam bahasa Melayu ya.
Orang Melayu banyak menggunakan perkataan Arab, lepas dipakainya dia tidak faham. Was-was terdapat dalam surah An-Nas. Ayo kita baca surah An-Nas sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Yang membawa bisikan yang tak baik ini khannas namanya. Iblis yang mencuri kesempatan. Waktu orang itu lupa dan lalai, waktu orang itu tidak disokong Allah, tidak disapot malaikat, dia akan ambil. Itu khannas namanya. Mengambil kesempatan di waktu orang itu lengah dan lalai. Kalau dia lengah saja, dia akan berkuasa. Jangan ke masjid katanya. Tidak diingatkan orang untuk ke masjid. Di bloknya. Jangan pegang Quran. Tidak ada Quran dalam kehidupannya. Itu orang yang dikacaukan oleh waswasil khannas. Was-was iblis yang mengambil kesempatan waktu orang tua lengah dan lalai. Di mana dia bekerja? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia kerja di dalam. Dia kontrol dari dalam. Pusat pentadbiran iblis di dalam ini. Dalam hati manusia. Dalam kitab dikatakan ada orang tuh yang iblis beranak menetas bertelur di dalam badannya. Karena belajar. Surah An-Nas kalau belajar dengan baik, An-Nas yang 6 ayat pendek, kalau belajar dengan baik, orang itu akan selamat. Subhanallah. Untuk mengimbangi kekuatan khannas ini, maka Allah beri malaikat. Dalam surah Fussilat, nahnu awliyaukum, kami ini sebenarnya pembantu Tuhan. Fil hayatid dunya, sejak di dunia lagi. Orang beriman bersama malaikat. Disuruhnya tidur jam 9, jam 9.30, jam 10 paling lambat. Tidurlah di jam 10. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 sudah 6 jam dia tidur. Jam 4 dia bangun. Tidur jam 10, bangun jam 4 paling lambat. Ada yang 3, 3,5. Itu kerja malaikat. Kerja iblis jam 10 tak tidur, 11 belum lagi, 12 kadang belum. Kadang jam 1, jam 2. Dalam beberapa hari yang lalu ada jumpa jemaah, Ustaz, saya tak boleh tidur sebelum jam 12. Dia cakap, tidak boleh. Apa cadangan Anda? Coba, oke, baik Ji. Kalau Haji tidak boleh tidur sebelum jam 12, coba ambil Quran, letakkan di atas meja atau di atas stand. Haji solat jam 10, Haji solat jam 11, Haji solat baca Quran. Kalau tidak mau tidur, gunakan masa untuk Al-Quran. Bukan untuk Samsung, bukan untuk Oppo. Gunakan untuk Al-Quran. Orang yang akhir tidur karena gangguan media yang melalaikan yang dia pegang, itu orang jadi mangsa musuh. Kalau orang itu dibantu oleh malaikat nih, dicakap nih, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini, kata malaikat bercakap dengan orang anak mati tadi, kami ini pembantu. Malaikat itu membantu aulia. Aulia itu jamak kepada wali. Wali itu satu, ramai aulia. Yang datang itu ramai. Malaikat yang mendatangi orang yang akan mati ramai. Gerombongan. Nahnu awliyaukum. Kami inilah pembantu Haji fil hayatid dunya. Sejak di dunia lagi. Jadi apa maknanya? Orang yang akan didatangi malaikat waktu nak meninggal, dia sudah biasa dengan malaikat. Hidupnya dikawal malaikat, hidupnya disupport malaikat fil hayatid dunya. Fil hayatid dunya. Di dunianya dikawal malaikat, dikontrol malaikat. Tidak mau berbuat benda yang lalai, benda-benda kedosaan, kemaksiatan dia tidak mau. Dia diingatkan malaikat, jangan tah katanya. Haji, pintu kubur sudah dekat Ji. Pegang Quranlah, solatlah, berzikirlah.
istighfar, tasbih, salawat, tahlil dan lain-lain. Tidak mau menyibukkan diri dengan benda-benda yang melalaikan. Itu kerja malaikat. Takut kepada benda yang melalaikan. Nahnu awliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di akhirat juga. Di akhirat juga maknanya kata ulama, waktu nak meninggal malaikat datang, dalam kubur malaikat akan jaga. Di padang mahsyar malaikat akan urus semua kehidupannya sampai ke jannah. Malaikat akan menyelia, mengurus urusan orang itu dari kemudian sampai ke jannah. Tengok dalam tafsir, ada tafsir Al-Imam Qurtubi. Yang penting jaga saja sekarang. Jaga sekarang solat 5 waktu, solat fardu berjamaah, solat sunat qabliyah ba'diyah. Jaga mulut, jaga ujung jari. Orang yang tak menjaga ujung jarinya, ibadahnya akan langis, akan licin. Dengan ujung jari saja hilang 1 Ramadan. Hari pertama Syawal sudah hilang puasa Ramadannya 1 bulan karena tak jaga. Dengan pandangan matanya, dengan melihat yang haram, hapus ibadat. Itu kerja setan iblis. Di sini malaikat mengatakan seterusnya, nahnu awliyakum fil hayatid dunya, kami ini pembantu haji sejak di dunia sampai ke akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, nanti dalam jannah haji akan diberi apa yang haji mahu. Walakum fiha ma tad'un, apa haji pinta. Apa yang teringat ada di sana. Apa yang teringin ada di sana. Tidak perlu diminta. Dalam surah Yunus dikatakan, orang itu kalau ingin sesuatu dia akan menyebut subhanakallahumma rabbana, subhanakallahumma rabbana. Itu saja, bertasbih untuk mengode sesuatu. Ada dalam surah Yunus ya, boleh lihat ungkapan yang mau disebut nanti di sana untuk mengode sesuatu permintaan. Halaman 209 ayat 10. Da'wahum fiya subhanakallahumma, dibaca subhanakallahumma saja. Subhanakallahumma, dia nak jumpa dengan maknya, dengan ayahnya, berjumpa terus. Subhanakallahumma, dia nak jumpa dengan anak cucunya, ditemukan terus. Subhanakallahumma, dia jumpa dengan sahabat baiknya di dunia yang selalu mengingatkannya dengan Allah, dengan akhirat, berjumpa terus. Nak makan, nak minum, apa saja yang dia nak order, subhanakallahumma, itu saja. Tak payah sebut. Tak payah sebut ambuyat. Tak payah sebut durian, buah tarap dan lain-lain. Subhanakallahumma. Ada apa yang tersimpan di hatinya. Walakum fiha ma tad'un, apa yang kamu minta ada, kata malaikat. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai limpah kurnia Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Rahim. Ibadat kita tidak layak untuk mendapat jannah. Jannah itu hebat, tinggi, besar, nilainya tinggi, kualitinya tinggi. Ibadat kita tak layak untuk meraih jannah. Sembahyangnya apa juga, baca Qurannya macam mana, zikirnya macam mana, banyak main-main saja. Tapi Allah tu Ghafur, Allah tu Rahim, maka layak Allah untuk dapat jannah karena Allah tu Ghafur, karena Allah tu Rahim, bukan karena ibadat. Jadi Imam Hasan Basri rahimahullah, kalau dibaca ayat 30 ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, imam itu akan berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ini doa Imam Hasan Basri, tokoh ulama tersohor, ternama, yang hidup di era sahabat, berjumpa sahabat tapi tidak berjumpa Rasulullah. Al-Imam Hasan Basri, imam generasi tabi'in. Bila baca ayat ini,
innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Imam Hasan Basri akan membaca doa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau Rabb, kunailah kami istiqamah. Kenapa orang itu istiqamah? Kan Allah tolong dia. Allah tolong. Jadi cantik tajuknya ya, hidup matinya dijaga Allah. Ingin dijaga Allah dua saja syaratnya, iman, istiqamah. Kemudian lihatlah sifat-sifat mukmin dalam Al-Quran. Kalau berkenaan dengan masjid, orang beriman ringan langkahnya ke masjid, hatinya hati masjid. Subhanallah. Quran juga begitu ya. Di belakang ini catatan ringkas tentang makna Rabb. Semuanya ada 12 yang tercatat, diambil pada kitab-kitab tafsir yang mu'tabar. Kita lihat nomor 4, kita lihat dulu. Rabb itu diantara maknanya murabbi, penterbiah. Allah menterbiah kita dengan Ramadan. Allah menterbiah kita bulan Ramadan untuk cinta masjid, cinta Al-Quran. Maukah ke masjid? Mau, alhamdulillah. Mau baca Quran? Mau. Itu terbiah daripada Allah. Allah kasih Ramadan bulan terbiah. Allah kasih dia salat tarawih terbiah, salat tahajud terbiah, qiyamul lail terbiah. Allah itu murabbi. Di antara makna Arab, murabbi, menterbiah. Kemudian kita lihat lagi nomor 5. Mudabbir, mentadbir. Time ke masjid, orang itu ada di masjid. Ditadbir Allah sedemikian rupa. Tidak mau dia terlambat, tidak mau absen, tidak mau terlambat takbiratul ihram bersama imam. Imam Ghazali mengatakan, dulu sudah pernah disebut ya, orang yang datang ke masjid dia terlambat sedikit, patutnya saat imam sudah berdiri, patutnya saat imam sudah mau angkat takbir Allahu Akbar, patutnya kita sudah standby, sudah siap. Bila imam mengatakan Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Kata Imam Ghazali, kalau orang itu terlambat bertakbir, imam sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia baru Allahu Akbar. Kata Imam Ghazali, orang itu rugi dan rugi. Kerugiannya tidak dapat di-cover dengan semua kekayaan dunia. Kerugian orang yang lambat takbiratul ihram bersama imam, jangan usen Brunei lagi ya, dunia. Kerugian orang yang terlambat takbir bersama imam, dia datang tapi terlambat sedikit, imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, dia baru Allahu Akbar. Orang itu rugi dan rugi, kerugiannya tidak dapat di-cover dengan semua kekayaan dunia ini kalau dikumpulkan. Macam mana kalau tinggal 1 rakaat? Macam mana kalau tinggal 1 salat? Tinggal 5 salat? 1 minggu tak ke masjid, 1 bulan tak ke masjid. Orang beriman tak mungkin. Maka dikatakan dalam surah Taubah tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang rajin datang ke masjid itu orang beriman kepada Allah. Kalau orang itu terlambat atau dia tak pergi, dia tak sedih, itu berat masalahnya. Berat masalahnya. Yang tak sedih, tak ke masjid, itu berat penyakitnya. Berat urusannya dengan Allah. Berat urusannya. Di mana silapnya? Apakah silap ayah dengan ibu? Apakah silap sekolah? Apakah silap institusi pendidikan? Institusi keagamaan? Institusi kekeluargaan? Di mana silapnya? Itu karena dikaji. Kenapa hati jauh dari masjid? Itu karena dikaji ya, di mana silapnya. Baik. Kita lihat nomor 6. Al-muslih. Allah itu menciptakan kemaslahatan Anda. Allah mahukan hamba itu jadi orang baik. Allah memberi segala sarana kemaslahatan dan kebaikan Anda. Allah kasih masjid, tempat orang itu menjadi orang saleh. Allah kasih kitabullah Al-Quran, tempat
untuk melatih diri untuk menjadi orang yang saleh. Allah kasih ilmu, Allah kasih ulama. Ini semuanya karena direbut ya. Semuanya karena direbut, insyaallah. Apalagi mau dilihat? Kita lihat Al-Mun'im nomor 11. Al-Mun'im pemberi nikmat. Di antara makna Arab, Allah itu memberi nikmat. Kita 24 jam dalam nikmat Allah, hidup nikmat, sehat nikmat, tenaga nikmat, akal nikmat, iman nikmat, ilmu nikmat. Kita tidak dikasih nikmat, keyakinan, nikmat yang paling besar keyakinan. Wabil akhirati hum yuqinun dalam surat awal Baqarah. Ilmu nikmat yang tidak dapat diukur dengan uang. Subhanallah. Jadi basically kita bacalah doa tadi ya, doa Imam Hasan Basri. Kita baca ayat di atas ayat 30. Kemudian kita sambut dengan doa Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau Rabbi yang mentarbiyah, yang mentadbir, yang mengusai, membuat islah, yang memberi nikmat. Allah, berilah kami istiqamah. Bila dapat tu insyaallah orang tu akan dapat jannah. Ini janji untuk dapat jannah. Jalan ke jannah ada dalam surah Fussilat 30, 31, 32. Jalan untuk husnul khatimah ada di sini juga. Jalan untuk dijaga malaikat, dijagalah ada juga di sini. Jadi inilah pilihan orang beriman ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa arna warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzubika mink la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. 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 Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah ya mujibas sa'ilin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Ihfazna min kulli su' wa min kulli makruh. Fallahu khairan hafiza wa arhamur rahimin. Allahumma aktub lana kullal khair. Allahumma aktub lana kullal khair. Allahumma yassir lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula ni'man nasir. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirra. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wa habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Hayyu Qayyum, Ya Hayyu Qayyum, Ya Hayyu Qayyum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.